Rasulullah namen iman, namen Islam, panjenengan mangken sareng dan kula coman toreh ajagah iman, ajagah Islam, butokin iman, butokin Islam. Perbanyaklah kata Rasulullah. Macan apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Sarafallahu anhu. Panyingke do orang yang semacam la haula nika panyingke ban Allah. Sarafallahu anhu sab'ina baban minal balai. Petong polo pintu bala yusir ban Allah. Kalau corona termasuk bala hanya satu, ki akareh sebidak sanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Amma ba'du. Destajana para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para ustadz, para pemuka agama, sadajana sebatan kaula amul jaaki, seluruh pejabat pemerintah, termasuk Bapak Camat Larangan, termasuk Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, seluruhnya saya muliakan. Seluruh takmir Masjid Nurul Hidayah beserta remaja Masjid Nurul Hidayah sekaligus seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan. Para bapak jemaah peringatan Maulid yang saya muliakan, saya ajak bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah, mulia di dunia, mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ajunan saja sareng Allah Subhanahu wa taala ki pada kabulan Rabiul Awal. Harus bersyukur kepada Allah ki pada kabulan Rabiul Awal, berarti ajunan sareng Allah ki parengin kesempatan kaangkui malancang tobat, termasuk malancang ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang sebenarnya. Benih dipanjangkan umur bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bersenang-senangan, tapi dikasih panjang umur berarti dikasih kesempatan untuk memperpanjang ibadat dan memperpanjang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir dan yang mendengarkan melewati salon ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan umur, kita masih dapat bulan Maulid yang akan datang 1443 Hijriah. Amin ya rabbal. Para hadirin yang saya muliakan, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi diawali dengan pembacaan Fatihah, diawali lagi pembacaan Yasin.
Itu tidak usah ragu-ragu. Sampeyan maca Yasin kelak, ini sudah mengikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin ghufira lahu ma taqaddama min dambihi faqra'uha inda mautakum. Barang siapa yang membaca Yasin, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, diampunin bagi orang yang membaca Yasin, dan Yasin diniatkan untuk yang wafat, dosa-dosa yang telah lampau ekosok ben Allah Subhanahu wa taala. Yakin tak yakin, Pak? Yakin tak yakin? Bapak merasa punya dosa? Hah? Mon bada orang gila tak arasa gila ni kabit berasa. Abah, makin lah. Mon bada orang gila tak arasa gila abit berasa. Tapi mon bada orang gila arasa abaca gila cepat beres. Coba buktikan. Kula kan pernah keliling di rumah sakit jiwa dulu di Tangerang. Yang sudah merasa dia gila cepat beres. Tapi yang tidak merasa dia gila habis beres. Kalau umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih merasa dia banyak dosa, saya yakin dosanya akan dikikis oleh Allah, dihapus semua. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad berdosa tidak merasa berdosa, sehingga perbuatannya yang dosa dilakukan terus menerus, inilah yang sangat berbahaya. Aku tanya ke sampean kira merasa berdosa enggak? Cepat beres. Insya Allah cepat beres. Ini tembakan kita. Setelah ba'da maghrib kita baca Yasin. Diniatkan untuk siapa? Orang tua kita dan diri kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Kangku ngaule ni ke Pak. Sampai apa asa? Kutu pelka, kutu lapar. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa orang siapa mencari keridhaan Allah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, penuh dengan iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Parlo lapar, parlo pelka. Tapi Yasin punten, tak parlo lapar, tak parlo pelka panjenengan. Asalkan ba'da maghrib panjenengan maos Yasin, rajina maos Yasin, panjenengan maos Yasin, mantona maos Yasin, potrana maos Yasin, satu keluarga ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Nikah leolen sampean ngaji makin malam nikah. Kenapa? Kalau mengenai corona, Rasulullah sudah bilang lagi, tinggal diamalkan. Maka tak Pak Camat tadi, betul, pemerintah menganjurkan ikhtiar pakai masker, cuci tangan, atur jarak. Kalau tidak penting, jangan berkumpul di kelompok-kelompok. Bagus. Tidak salah itu anjuran. Engkir punten. Tapi bagi umat Islam sudah diajarkan oleh nabimu 1442 tahun yang lampau, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Islam tidak khawatir dengan kebersihan. Betul tidak betul? Islam tidak khawatir dengan kebersihan. Rasulmu sudah mengajarkan an-nadhafatu minal iman.
Tangan kita dicuci bukan hanya sehari 1 kali. Tangan kita dicuci sehari 5 kali. Kapan? Tatkala kita ngambil air wudhu. Umat Islam jangan khawatir tentang mengenai bersih dan suci. Sudah disuruh oleh Rasulnya. Benar tak benar? Tinggal kita sekarang yang merasa kotor ya cucilah. Jangan nunggu wudhu. Jangan nunggu duhur. Kalau memang jam 9 kotor tangannya, cuci. Apa salahnya kita mencuci tangan? Tapi Rasulmu ada. Jangan ikhtiar dohiron, batin juga perlu berikhtiar. Maka saya serukan di mana-mana hampir separuh Indonesia. Di Kalimantan sudah diserukan saya di bulan April itu. Wahai umat Islam, pakai masker persilahkan, cuci tangan persilahkan, atur jarak persilahkan, itu bagus ikhtiar. Tapi ada Rasulmu ajaran. Aksiru min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Sarafallahu anhu sab'ina baban minal bala'i. Perbanyaklah kata Rasulullah. Macam apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Sarafallahu anhu. Panyingke orang yang semacam la haula nika panyingke ban Allah. Sarafallahu anhu sab'ina baban minal bala'i. Petong polo pintu bala yusir ban Allah. Kalau corona termasuk bala hanya 1, ki akareh sebitek sanga. Betul? Betul tidak betul? Ayo supaya corona cepat selesai. Bukan hanya masker-masker, cuci-cuci tangan, tapi kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Tunjukkan bahwa hambanya tidak punya kekuatan apa-apa. La quwata illa billahil aliyil adim. Kecuali engkau ya Allah yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan. Tundukkan hati kita kepada Allah supaya cepat dicabut oleh Allah corona ini. COVID-19 dicabut sedunia. Paham? Apa salah Mustafa Makmun berkata seperti ini? Ini gara-gara dia tadi ngingetin corona. Dan Pak Camat tadi sambutan corona. Saya sampaikan, kita usaha dohiron wa batinan. Bagus. Yuk kita kompakkan negeri ini. Dari Jakarta sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Yuk kita, himbauan pemerintah bagus. Untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Untuk menyelamatkan rakyatnya. Supaya tidak mati tersia-sia. Persilahkan. Tapi saya tambahkan. Bagi orang yang beriman kepada Allah. Dan yakin kepada hadis Rasulmu. Aksiru min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Sarafallahu anhu sab'ina baban minal bala'i. Jauh ban Allah. Petong polo pintu bala jauh. Angin topan yusir ban Allah. Banjir yusir ban Allah. Kenapa banjir? Kenapa gunung longsor? Kenapa banyak musibah? Karena umatnya sombong, hambanya sombong. Maka Allah bikin cobaan-cobaan. Paham? Yang bilang sombong siapa? Ya Allah. Kalau bilang la haula wala quwata, tidak punya kekuatan kami ya Allah. Hanya Engkau yang punya kekuatan. Engkau punya kekuasaan. Serahkan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Ben syajagah odi ben mate na manusia. Ingin budan. 3 konsep harus diamalkan. Ikhtiar, doa, tawakal. Mir Pak. Apa kata saya? Ikhtiar, doa, tawakal. Tawakal yang malah tak galau.
Boh Covid ini takut supaya tak galau, supaya tak takut, supaya tenang. Tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya sudah pakai masker ya Allah. Saya sudah cuci tangan ya Allah. Saya sudah ngatur jarak ya Allah. Saya sudah berdoa kepada Engkau ya Allah. Sekarang gilirannya ya Allah, tawakal kepada Engkau. Selesai. Tenang, aman. Engkina punten. Amalkan Yasin tadi, amalkan. Yuk, pada maghrib. Malah pada buan apa maulodan nikah. Berani mengadakan maulid, harus berani mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Tidak berani mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, tak usah mengadakan maulid. Percuma, ada buana. Pada masuk kampung kan tak buah, apa gunanya? Tebang saja. Talak selak, bener? Yang andi pau lebek, yo bu. Andi rambutan lebek, yo bu. Andi turin lebek, yo bu. Wah, ngobu tak buah. Tebang, jadi kayu bakar saja di situ. Ayo maulid, Rasulullah senang menerima maulid. Dan jangan ragu-ragu lagi siapa yang mengatakan maulid bid'ah. Siapa orangnya, di mana orangnya itu? Sudah ada isyarat dari Rasulullah. Rasulullah ini kepaki disunatkan umatnya apa hari Senin, hari Kemis. Nyaman apa Senin, Kemis. Sahabat atanya, ya Rasulullah, apa ajunan kok umatnya kak dinto esonat aki apa Senin badepon apa? Yaumul isnin ulidtu, hari Senin sengko rembi can Rasulullah. Male engak remin Rasulullah esura pasa sama hari Senin. Lalu sekarang memberitakan maulid, apa alasannya? Male engak remin Rasulullah. Paham? Dari mana bid'ah apa? Ya kalau semua dikatakan bid'ah karena tidak dikerjakan Rasulullah, maka saya katakan, hei orang-orang yang mengatakan bid'ah karena tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka engkau nanti kalau haji jangan ikut Garuda. Renang kok di laut. Giliran haji ikut Garuda, wing. Rasulullah belum pernah naik pesawat. Benar. Rasulullah belum pernah naik Alphard, belum pernah naik Innova. Cak kakan tamata, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalah finnar. Kayak siapa yang punya neraka itu? Yang kira punten? Bid'ah. Lihat sampean. Kalau seorang pidato di Brunei Darussalam lalu mengurai tentang maulid, bid'ah ini langsung oleh Raja Sultan Bolkiah perintahkan, ambil paspornya, terbangkan ke negaranya. Jangan bikin kacau, negeri ini sudah maulid. Bodoh orang pidato lagi lambak Kancakula Jakarta. Pidato bahwa tarawih ini ada 8, ada 11 rakaat. Pidato perbandingan begitu langsung paspornya diambil, besok terbang lagi. Pulang ke Jakarta. Jangan bikin kacau di negeri ini. Negeri ini tarawihnya 23 rakaat dengan witir. Jangan bicara di negerimu itu ada tarawih 8, witir 3, 11. Tidak boleh. Pulang. Negeri ini di Brunei Darussalam sudah 23 rakaat. Jangan bikin kacau. Pulang kamu mau beli gitu. Kan saya dulu di Jakarta. Saya di Jakarta 26 tahun Pak. Kalau bukan karena panggilan dakwah di Madura, buat apa pulang ke Madura? Gelap, peteng. Di Jakarta 6 lekor tahun gula. Turun naik mobil ke bandara, tinggal cuing terbang saya ke Palembang. Tapi karena panggilan dakwah saya pulang ke Madura.
bukan cari tempat, tapi cari perjuangan dan ridhonya Allah. Bener gih? Nah, saya berdakwah, maka tuh ada sampean bagul makan ke amal laki. Kenapa saya bilang Pak Gunung tuh amal laki? Yasin sudah jelas, Maulid sudah isyaratnya sudah jelas, puasa hari Senin. Senin itu puasa nyuruh Rasulullah. Rasulullah jawabnya apa? Ulit tungkok rembi. Berarti memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini benar hari Senin. Makanya ke Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal diperingati. Jane Rasulullah ini Odi sangat senang Rasulullah umatnya berkumpul seperti ini. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina ahwaikum. Kompak umatnya, tidak ada yang pecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Umatnya berkumpul dalam satu masjid. Ini ukurannya. Pada menyedot bid'ah ada emak. Yang bilang bid'ah maulid, siapkan kau dana 200 miliar dolar, tidak akan mampu membubarkan maulid di Indonesia. Yang anti tahlil mengatakan tahlil negara guna tahlil bid'ah, siapkan kalian dana 200 miliar dolar Amerika. Tidak bakalan mampu dengan duit itu menghapus tahlil di Indonesia. Malah ngiding kopeng ah. Betul tidak betul? Doa nggak sampai, doa nggak sampai. Doa apa nggak sampai? Cak penjumatan le baca masa khotib. Bener lagi? Ayo apa jangan khotib yuk? Khotib kan biasa menjumatan. Di Madinah, di Mekah, di Pakistan, Singapura, Malaysia, yang khutbah pasti ada kata-kata Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mun tak dapat amwat buang kesya odi tok bae. Makai baca ban Jumatan. Makai doa tak ada pak koreng mate. Ayo pakai otak lah. Jumatan baca, ya kan? Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Seodi ben semate baca istighfar. Ngomong tak ada pak ambet buang. Salahkan khotib di Madinah, salahkan khotib yang di Masjidil Haram itu. Stop, ambet buang pak. Boleh dok cedak ya. Nah, supaya jelas, maka dengan peringatan Maulid jangan ragu-ragu lagi. Ini peringatan Maulid meringati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ajunan sedang tenggula sedang hadir semuanya. Ini berarti akan mengingat sepak terjang perjuangan Rasulullah. Rasulullah ampun namen iman, Rasulullah namen Islam. Rasulullah namen iman, namen Islam. Rasulullah tidak cukup pengorbanan PC, tidak cukup pikiran, tidak cukup, tapi yang dikorbankan jiwanya untuk menanam akidah, menanam Islam. Dengan berapa perang Uhud, perang Badar, perang Handak, perang Tabuk, yang 70 sekian itu semua adalah pengorbanan jiwa. Rasulullah namen iman, namen Islam. Panjenengan mangken sareng dan kula coman toreh ajagah iman, ajagah Islam, butokin iman, butokin Islam. Tak usah namen boleh sampian. Rasulullah ampun menancapkan namen iman, namen Islam dengan perjuangan. Umat mangken tinggal ajagah keimanan, ajagah keislaman, pupuk imannya, pupuk Islamnya, makle subur, makle jaga. Paham ki? Kula pen malam reng-cerengan ngak nika pak. Gila kan mun molot kula lakan bagina orang Madura, orang Bengkalan. Mun Isra Mi'raj cek ngundang kula sampean.
Ada gula kabur. Langsung Kalbar, Kalimantan Barat. Masuk transmigrasi bersama dengan bupati, bersama dengan wali kota. Kita masuk transmigrasi, kita memupuk iman mereka, memupuk Islam mereka. Seporana gula mangken ini sampean bukan panitia yang minta maaf, saya minta maaf. Karena saya lihat coretan itu disangka mantan neka nang emekasen. Dia tanya aki mantan situ bondo. Boh. Mun satur mantan situ bondo, mangkat malam satu ya tak depak. Hanya saya minta maaf pun bisa geser. Artinya bisa digeser, alhamdulillah. Mungkin pagi besok kula langsung ke situ bondo. Paginya hari Sabtu perkawinan, jam 2 kita pulang, kena hari Minggu sudah ada lagi pesta perkawinan di Penglajar. Begitulah berputar-putar. Alhamdulillah. Kira-kira pemerintah punya kayak saya ini untung nggak ya? Hah? Untung nggak kira-kira? Ya untung. Menanamkan iman, menanamkan Islam. Beriman are kiamat ditanamkan. Seteti maleng ambu. Bah, tala bener. Kena apa? Kena are kiamat ya kocak. Yaumul mizan, yaumul hisab, hari perhitungan. Mungko tetap teti maleng. Ya hisab ku aku hari kiamat. Celaka engkau ambu. Karena ngarte. Mulai ngarte aman, polisi jadi enak. Jadi NI tenang, Pak Camat tenang, mak tenang. Rakyat tuh beriman kapi, tahu halal, tahu haram, tahu hak, tahu batil, tahu perintah Allah, tahu larangna Allah. Aman hidup tentram. Mate orang tak oleh. Aman tak ada orang maten orang. Untung tak untung? Untung. Dulu zaman Pak Harto disebut namanya pembangunan manusia seutuhnya. Dulu zaman Pak Harto ada kata-kata begitu, pembangunan manusia seutuhnya. Pak Harto bergerak di bidang pembangunan, para ulama, para orang-orang NU, orang Muhammadiyah bergerak pembangunan spiritual. Kait berjuang, alhamdulillah. Paham Pak? Nah, apa sih paham? Ikilah tu panitia terkait mungkin bid'ah. Saya ingat bid'ah apa? Si Rasulullah menganjurkan puasa Senin Kemis kok. Tanya akibat sahabat, anak apa sampean Rasulullah? Mak makon Senin pak apa? Sebenarnya apa? Ulit tu, engkau rembi aku. Berarti maengak rembin Rasulullah. Berarti tanggal 12 Rabiul Awal maengak beberapa Rasulullah secara total ramai-ramai umat Islam bunga. Karena kita tertanam Islam, tertanam keimanan, senang, kita selamat dari cengkraman api neraka. Engkin apa punten? Engkin apa punten? Maka Islam nih Pak dibangun oleh 25 nabi. Membangun Islam itu bukan Nabi Muhammad saja. Yang membangun Islam, semajaga Islam, nika jagami nabi. Pertama Nabi Adam alaihissalam. Terima sama Nabi ajarin Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, So'ib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas sampai ke Rasulullah. Dan ini kan membangun Islam. Di zaman Nabi Adam sudah Islam fondasi. Napa fondasi ini kah? Dasar basic Nabi Adam bangun. Undang-undang perkawinan zaman Nabi Adam tak ada. Undang-undang ngecok tak ada. Kenapa mak aturan ngecok mak tak ada? Kalau tak ada orang yang ngecok boh ontah andi Nabi Muhammad, andi Nabi Adam, sapeh andi Nabi Adam, manggis andi Nabi Adam, bumi tanah andi Nabi Adam. Saya ngecok bumi. Kan enggak dua. Maka tak perlu Allah menurunkan hukum maleng, tak usah.
Ada maling buah apa? Mubadir kata Allah. Undang-undang perkawinan. Tak ada punten. Pokoknya kalau Siti Hawa rembi lake bini kembar gi, lake bini silang. Kakak lake yatas abini musoalen. Saya nomor 2 bini. Saya ke silang, aturan silang. Nah, terus kenapa mak tak ada undang-undang perkawinan? Jauh mak tak ada si bini ya. Maka Nabi Adam mengajak kepada anak-anaknya beriman kepada Allah dan sujud kepada Allah. Nabi Adam bersujud kepada Allah bersama dengan anak-anaknya. Berproses terus beranak. Silegeranti nabi menyurai total Pak 10 tak mareh. Yakin tak yakin? Yakin mencuri kapi. Singkat bayi, thank you. Sebenarnya paham sambian bahwa Islam dibangun oleh 25 nabi. Dari Nabi Adam terus dibangun Islam ini. Maka Nabi Musa ngambil cok koncon bayi. Maka Nabi Musa mengajak kepada kaumnya sujud dak ke Allah, tunduk dak ke Allah. Nabi Musa dan kaumnya sujud dak ke Allah. Datang lagi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa datang. Nabi Isa berseru kepada umatnya supaya sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah, beribadat kepada Allah. Nabi Isa dengan umatnya tunduk, patuh, taat kepada Allah. Terakhir datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab nikah pada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ada lagi mushaf. Mushaf itu artinya lembaran-lembaran. Kalau kitab itu artinya kumpulan lembaran-lembaran yang sudah pas. Namanya kitab suci Al-Quran. Terdiri dari beberapa lembaran. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seruannya dengan nabi-nabi yang kemarin. Sama, sujud kepada Allah, taat kepada Allah, menyembah kepada Allah. Maka Nabi Muhammad sujud kepada Allah bersama umatnya. Nabi Muhammad taat kepada Allah bersama umatnya. Seruannya sama dengan nabi-nabi yang lain. Karena Nabi Muhammad dengan nabi yang terakhir di padang Arafah diutus malaikat Jibril. Jibril, ya kebedat Nabi Muhammad ya. Karena Nabi Muhammad bawa ini ya. Ya, bawa malaikat Jibril turunlah di Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Datang ayat nikah berarti Islam sudah sempurna. Islam sudah sempurna kabi. Hukum perkawinan badah, hukum ngecok badah, hukum pinjam meminjam badah, hukum pemindahan otang badah, hukum tentang sanksi perzinaan badah, hukum tentang sanksi membunuh orang badah. Lengkap pun Quran neka seputaki hudal linnas sebagai petunjuk manusia. Jadi Islam dibangun oleh 25 nabi, tapi Nabi Muhammad lah oleh Allah sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi-nabi. Maka Islam disempurnakan oleh Allah. Wa raditu lakumul Islam madina. Saya ridho, saya rela
lakum bagi kalian Islam jadi agamanya. Alhamdulillah. Maka sampean sokul menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kula tanya ke sampean, Pak, inginkah Bapak masuk ke surga? Apa jawab? Inginkah Bapak masuk ke surga? Panjenengan masuk ke swarga asar ngapa serah? Kenapa kalau ke sana? Beginilah saya tawarkan ya. Jawab yang serius, baik yang di masjid maupun yang di bawah. Sampian masuk ke surga sejelas asarang Rasulullah. Karena dimin diajarin kan yang sekolahan, Miftahul Jannah. Ayo, tak hafal. Miftahul Jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad lahir terakhir, tapi dikasih prioritas oleh Allah masuk ke surganya paling pertama. Karena paling mulianya Nabi. Alhamdulillah. Pertanyaan nah, sampean masuk ke surga asarang Nabi Muhammad. Napa bade epeng kira? Napa bade budina? Kula tak mana beriadaan. Kula neka manabar bada pengkir Rasulullah, napa bada bingkengah? Bingkengah. Yang lain? Nah, pertanyaan yang kedua. Kira-kira yang di atas bingkeng juga nih. Nah, oh, yang di atas juga bingkengah. Pada kompak atas ban baba. Mun atas ban baba kompak, insya Allah berdebuan nah. Kelak daki marana neka kan malam Jumat maka daki. Kompak lah. Atas ban baba kompak berdebuan nah insya Allah. Ini kan kompak ya, atas ban kompak. Kasih kesempatan Musafan Makmun bertanya, jasa apa Bapak mau masuk ke surga bedeh neng ebudin Rasulullah? Apa jasanya? Jawab. Hah? Apa jasanya? Oh, jasa saya nyumbang maulid tidak cukup. Jasa saya menghidupkan masjid tidak cukup. Jasa saya bantu fakir miskin tidak cukup. Tidak cukup. Maksa tidak cukup. Jadi kalau Bapak semuanya yang di atas dengan di bawah ini mau masuk ke surga di belakangnya Rasulullah, saya katakan tidak pantas. Bersama-sama dengan Musafan Makmun tidak pantas. Kenapa? Belum berjasa. Siapa yang pantas berada di belakang Rasulullah? Yang pantas Sayyidina Abu Bakar, yang pantas Umar bin Khattab, yang pantas Sayyidina Umar, yang pantas Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, pantas beda bingkengah. Kenapa mak pantas? Rasulullah wafat, angkat bendera Sayyidina Abu Bakar yang meneruskan. Pantes pas sampai beda budi nedok kamak. Ndak, ini bagus jawabannya tadi. Beriadan ki. Oh, berarti beriadan mau ngawal Rasulullah. Hargain pendapatnya, jangan disia-siakan. Berarti pengawal. Bagus sampean jadi pengawal.
Lalu Ibu Dina nikah, apakah zaman Nurul Hidayah? Tidak pantas. Apakah Mustafa Makmun? Tidak pantas. Saya sepantas pole. Sepantas beda Ibu Dina pole adalah orang-orang yang wafat perang Badar, yang wafat perang Handak, yang wafat perang Uhud. Itu pantas pada Ibu Dina. Ada apa sebab Pak? Mereka mati karena berjuang membela akidah. Mereka berjuang membela Islam. Pantas pada bingkengah nyaman suhada. Sampai langsung pada Ibu Dina. Karena mereka apa yang dibela? Mereka membela perang Badar, perang Uhud, perang Handak, perang Tabuk, dengan perang-perang yang lain. Yang dibela apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mereka perang, mereka tempur, bukan keangkui Arabu kebun kormah, bukan. Beni Arabu ternak unta, sape, embi, bukan. Bukan merebut kedudukan dan jabatan, bukan. Tapi yang direbut adalah la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rela istrinya jadi janda, rela anaknya jadi yatim demi perjuangan yang disuruh oleh Rasulullah. Pantas pada Ibu Dina. Ibu Dina ini kesera boleh. Sambian saya katakan tak pantas. Mustafa Makmun yang pakai jubah, pakai sorban, tak pantas. Kula tak pantas Pak, belum berjasa kok. Apa jasa saya? Hanya jasa make pidato-pidato. Belum, ini belum jasa ini. Bukan beri jajan. Tanya panitia, ajunan sepeda motor, kini sepeda motor. Mungkin tanya, mata numpak mobil kok. Enggak semak numpak mobilnya apa? Mak gaya. Sepeda motor, merakyat. Thank you. Wah, mau turun dari mobil, wah gagah. Gagah. Hebat. Kata siapa hebat? Naik sepeda motor, klik itu parkir. Sepeda motor. Katanya ke panitia, sepeda motor. Alhamdulillah. Siapa yang pantas lagi di belakangnya? Ini kamu nyurai ongkuan Pak. Sopu mana? Singkat lagi. Siapa di belakangnya yang pantas? Udah, kita beralih lagi. Yang pantas para wali-wali Allah. Yang pantas para wali-wali Allah. Yang pantas guru-gurunya. Kiai Hadrat Syekh Asy'ari, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Bisri Samsuri, Kiai pendiri Nahdlatul Ulama, Ki Muhammadiyah, Ki Sebut TV saya ceramah. Boleh kan aliran NU, jadi nyebut pemimpin sendiri tangki. Mun Muhammadiyah kula kan tak hafal masalahnya. Sing hafal sebut kibi kula. Bukan jangan merasa tersinggung. Loh kok pemimpin saya kok tidak disebut? Tak hafal kula maksa sampean. Mungkin si Mas Ari hafal gula, Ki Asnawi Kudus hafal, Ki Bisri Samsuri hafal, Ki Hasbullah hafal. Lho nih Pak, termasuk Senoholil Bengkalan, pantas badai bingkeng. Lho sampean so gula nih kah, buru badai bingkeng pantas, nyaman murid norok guruna.